Awalnya pahlawan adalah sosok penyelamat bagi umat manusia dari ketidakadilan. Namun, setiap pahlawan pasti memiliki masanya. Mereka bisa dikhianati kapan saja, bahkan dikucilkan dan dihindari oleh orang-orang yang takut karena kekuatannya terlalu besar. Meski begitu, pahlawan tetap menolong siapapun. Lalu setelah menyelamatkan dunia, sosok pahlawan ini berharap dapat bereinkarnasi dan menjalani kehidupan baru yang lebih damai. Di kehidupan barunya ini, ia lahir sebagai seorang anak bangsawan di keluarga Westfeld bernama Allen yang diusir oleh ayahnya. Karena selama 15 tahun ia dianggap tidak berbakat dan tidak memiliki berkah kekuatan dari sang dewa. Alih-alih merasa sedih karena dianggap produk gagal dan diusir, Allen justru merasa lega. Kini akhirnya ia terbebas dari keluarga bangsawan yang selalu merepotkannya. Dan sekarang, ia memiliki kesempatan untuk mencari kehidupan damai seperti yang telah lama ia harapkan. Tujuan pertama Allen adalah pergi ke wilayah perbatasan timur keluarga Westfeld. Ia percaya di sana tidak akan ada yang mengawasinya, dan ia bisa hidup tanpa masalah seperti di kehidupan sebelumnya. Namun, dalam perjalanan, ia melihat dua gadis yang tengah kesulitan melawan monster. Salah satunya adalah Lise, seorang putri kerajaan Adoastella yang dulu sering membelanya dalam pertemuan bangsawan. Awalnya, Allen enggan menggunakan kekuatan dari kehidupan lamanya. Namun, melihat Lise dalam bahaya, Allen segera membantu pertarungan itu. Dia mengalahkan monster-monster itu dengan mudah dengan kemampuan mata dan skill berpedang miliknya. Selain itu, ia juga menyembuhkan Beatrix dan memperbaiki kereta mereka yang rusak. Lise sangat terkejut dengan kekuatan Allen. Lalu Lise memberitahukan Allen alasan mengapa ia ada di tempat yang jauh dari kerajaan. Ia mengaku mendapat bisikan dari dewa untuk pergi menuju perbatasan timur kerajaan. Setelah mendengar itu mereka pun memutuskan untuk melakukan perjalanan bersama. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah desa. Meski masih siang, desa itu tampak sunyi dan sepi, seolah-olah tidak ada penduduknya. Setelah mencari tahu, mereka mendapati bahwa penduduk desa sedang berkumpul karena sebuah keributan. Di sana mereka bertemu dengan Akira. Saat makan siang, Akira memberitahu bahwa seorang anak di desa tersebut akan dijadikan tumbal untuk naga. Mengetahui hal tersebut, Akira segera pergi ke desa untuk meminta penjelasan. Namun, kepala desa menolak kedatangannya dan memintanya untuk tidak ikut campur. Akira terpaksa menyembunyikan anak itu di sebuah goa sambil membuat sebuah rencana. Meskipun penduduk desa tidak berharap untuk terbebas dari ancaman naga, Akira bertekad untuk mengalahkan naga tersebut. Dengan ditemani Lise dan Beatrix, mereka akan pergi ke sarang naga dan melawannya secara langsung. Allen bukanlah tipe orang yang bisa membiarkan temannya dalam bahaya. Demi memastikan keselamatan mereka, dia juga akan ikut dalam pembasmian. Sebelum berangkat, Akira meminta yang lain untuk memutar. Sementara ia sendiri memilih jalur depan supaya bisa sampai ke sarang duluan. Dia berencana melawan naga itu sendirian sebelum yang lainnya datang ke sana. Sebagai pahlawan, kekuatan Akira memang setara dengan ribuan prajurit. Namun ternyata kekuatannya tidak cukup untuk menghadapi naga yang telah lama menghuni tempat itu. Beruntung Allen tiba di waktu yang tepat. Ia berhasil membuat naga itu terpojok dan mengalahkannya dengan mudah. Setelah naga berhasil dikalahkan, Allen terbangun dan mendapati Lise sedang berada di sampingnya. Sementara itu, Akira sedang fokus latihan berpedang bersama dengan Beatrix. Sebelumnya, Allen sempat melihat Lise menyembuhkan luka mereka dengan sempurna. Menyadari hal ini, Lise segera meminta maaf karena telah merahasiakan bakatnya sebagai seorang saintes. Beberapa waktu kemudian, mereka berpisah dengan Akira. Meskipun mereka menawarkan tumpangan hingga desa terdekat,
Akira memilih berjalan kaki karena merasa tidak terbiasa naik kereta. Di tempat lain, kepala keluarga Welves menerima kabar bahwa Naga Merah telah dikalahkan. Laporan itu tidak membuat mereka senang. Mereka berharap pahlawan akan kalah. Namun kenyataannya malah sebaliknya. Meski begitu, Welves tidak menyerah untuk mengincar pahlawan dan para pengikutnya. Selama mereka masih berada di wilayah perbatasan, keluarga Welves akan terus mencari kesempatan untuk memusnahkan mereka. Untuk mengganti pedangnya yang rusak, Lise mengusulkan agar Allen menemui seorang pandai besi yang dia kenal. Meski jarang ada elf yang menjadi pandai besi, tapi kemampuan temannya ini sudah tidak diragukan lagi. Namun, karena lokasinya yang cukup jauh, mereka berhenti di tengah jalan dan bermalam di tengah hutan. Di perjalanan, Allen teringat kembali bahwa ia dan Lise dulunya adalah pasangan tunangan. Meski pertunangan mereka telah dibatalkan, hubungan mereka saat ini masih dekat seperti dulu. Ia berpikir mungkin kehidupan damai yang ia dambakan akan terasa seperti ini. Keesokan harinya, mereka tiba di rumah Nul atau teman pandai besinya Lise. Namun sesampainya mereka di sana, mereka tidak bisa merasakan kehadirannya. Saat memeriksa ke dalam rumah, mereka menemukan Nul sedang terbaring di atas lantai. Hal ini membuat Lise panik dan mengira kalau temannya itu telah tiada. Tetapi ternyata dia hanya ketiduran karena terlalu banyak bekerja. Dengan diberi sihir penyembuhan, Nul bisa pulih sepenuhnya. Setelah terbangun, Nul langsung bertanya siapa pria yang dibawa oleh Lise. Begitu Lise mengenalkan Allen, Nul segera menyadari bahwa mereka ingin ia menempahkan pedang untuk Allen. Namun, Nul menolak mentah-mentah karena merasa tidak punya waktu untuk mengerjakannya. Ketika Allen menunjukkan pedang rusak miliknya, Nul menggunakan kemampuan matanya untuk menilai pedang tersebut. Meski hanya melihat kerusakannya saja, dia segera menyadari bahwa Allen bukan orang biasa. Dengan cepat, Nul berubah pikiran dan bersedia menempahkan pedang untuknya. Bahkan, ia bertekad membuat pedang yang lebih hebat daripada pedang suci milik pahlawan. Namun, selama proses pembuatan pedang, Nul meminta mereka untuk pergi agar tidak mengganggu pekerjaannya. Allen dan yang lainnya memutuskan untuk pergi mencari penginapan. Lalu pada sore harinya, Lise menyarankan Allen supaya pergi ke syarikat petualang. Di sana, dia bisa menjual materian naga dengan harga yang cukup mahal. Mengikuti saran Lise, Allen segera pergi ke syarikat petualang. Saat petugas memeriksa keaslian materian yang ia bawa, secara tiba-tiba, pengikut keluarga Welves mendekatinya. Mereka ingin tahu apakah Allen sendiri yang telah mengalahkan naga tersebut. Tanpa ragu, Allen kemudian menjawab bahwa ia dibantu oleh pahlawan. Keesokan harinya, mereka kembali ke rumah Nul. Setelah bekerja sepanjang hari, Nul berhasil menempa pedang terbaik yang pernah dibuat olehnya. Untuk memastikan ketahanannya, Nul meminta Allen supaya mencoba pedang itu di hadapannya. Saat pergi ke hutan untuk mencoba pedang barunya, Allen dan Nul tanpa sengaja bertemu dengan Fenrir, monster yang dulu menewaskan Vanessa, guru yang sangat berharga bagi Nul. Melihat monster itu, Nul langsung panik dan meminta Allen untuk mengalahkannya. Namun, Allen menolak permintaannya. Menurutnya, Fenrir itu bukan ancaman karena hanya tidur di area hutan dan tidak mendekati permukiman. Selain itu, Allen menegaskan bahwa ia tidak memiliki niat untuk membalaskan dendamnya. Nul yang terbawa emosi bertekad melawan Fenrir sendirian dengan pedang yang ditembak olehnya. Namun, Allen memperingatkan bahwa pedang itu tidak akan mampu melukai monster, karena kemampuan Nul saat ini masih belum cukup untuk menciptakan sesuatu yang setara dengan pedang suci. Setelah memperingatkan Nul, Allen langsung meninggalkannya dan membicarakan hal ini kepada Lise. Mengesampingkan masalah Fenrir, Allen bertanya kepada Lise apakah urusannya di kota sudah selesai. Ia menduga mereka tidak datang ke kota ini hanya untuk membuatkan pedang untuknya saja. Akhirnya, Lise menjelaskan tujuan yang sebenarnya. Ternyata, saat ini dia sedang mencari petunjuk terkait kasus pembunuhan yang berhubungan dengan iblis. Di tempat lain, Horach memerintahkan Milen salah satu anak buahnya untuk membunuh Lise dan juga Beatrix. Meskipun Milen tidak ingin melakukannya, sihir perbudakan memaksa dia untuk patuh padanya. Yoroshii desu ne. Ketika kembali ke rumah, Nul memutuskan untuk membuat pedang yang cukup untuk melukai Fenrir. Demi memenuhi harapan Allen,
Kali ini dia benar-benar serius dalam mengerjakannya. Saat menempa pedang, kenangan pahit yang dulu kembali muncul di benaknya. Kala itu, Horace tiba-tiba datang ke rumah Vanessa dan memerintahkan Fenrir untuk menyerangnya. Alasannya adalah karena Vanessa memiliki bakat berbahaya yang memungkinkannya membuat senjata kuat melebihi pedang suci. Keesokan harinya, Null terbangun dalam kondisi prima. Meskipun tak ada siapa-siapa, ia menyadari bahwa Allen diam-diam memulihkannya dengan kemampuan penyembuhannya. Dekita! Malam harinya, Null kembali ke hutan untuk membalaskan dendam kepada Fenrir. Namun, saat ia hendak menyerang, Fenrir itu malah terbangun dan menangkis serangannya dengan mudah. Selain karena instingnya yang tajam, hal ini bisa terjadi karena Horace juga sedang berada di sana. Dia telah menunggu kedatangannya dan berencana untuk menghabisinya. Sebelum memerintahkan Fenrir untuk menyerangnya, Horace memberi tawaran kepada Null untuk menjadi salah satu bawahannya. Ia tertarik pada kemampuan matanya yang termasuk salah satu bakat istimewa pemberian dewa. Namun, Null dengan tegas menolaknya. Ia menyatakan lebih baik mati daripada hidup menjadi budaknya. Mendengar jawaban itu, Horace langsung memerintahkan Fenrir untuk menghabisinya. Namun, tepat sebelum Fenrir menyerang, Allen datang menyelamatkan Null. Iyahaya, watashi wa anata no shiru, kudakashii otoko o kurai tsukisu no desu. Melihat kekuatan Allen yang di luar dugaan, Horace tidak berani melawan dan segera melarikan diri darinya. Di sisi lain, rencana Milen untuk membunuh Lise berhasil digagalkan oleh Beatrix. Setelah efek sihir perbudakannya hilang, Null memutuskan untuk membawa Milen ke rumahnya karena dia sudah tidak punya tujuan yang lain. Beberapa tahun sebelumnya, Lise dan pamannya pernah diserang oleh gerombolan monster. Serangan itu menyebabkan banyak tentara tewas, sedangkan pamannya menghilang tanpa jejak. Di masa sekarang, Allen dan teman-temannya tiba di sebuah desa yang tengah bersiap mengadakan festival. Di tengah keramaian, Lise bertanya kepada warga desa apakah mereka mengenal seseorang yang memakai jerah perak, karena ia mendengar bahwa ada orang seperti itu yang sudah lama tinggal di sini. Namun, sebelum tiba di desa ini, Null sempat memberi informasi tentang hantu yang dikabarkan muncul di desa tersebut. Hantu itu disebut sebagai anggota keluarga kerajaan yang menyimpan dendam kepada keluarganya sendiri. Ciri-ciri hantu tersebut dikatakan memakai jerah perak tetapi berlumuran darah. Mendengar informasi itu, Lise memutuskan untuk mengunjungi desa tersebut. Ia menduga bahwa orang dengan jerah perak itu adalah pamannya yang hilang. Ketika mereka memeriksa area pemakaman desa, seorang pria misterius muncul dan menyarankan mereka supaya menginap di rumah kepala desa. Saat Lise tertidur, ia bermimpi melihat pamannya yang hilang. Dalam mimpinya, ia mengejar sang paman hingga ke pemakaman dan tiba-tiba dikepung oleh mayat hidup. Melihat Lise tertidur sambil berteriak, Alien pun segera membangunkannya. Malam berikutnya, warga desa mulai membuka festival. Selama festival berlangsung, penduduk mengenakan kostum hantu dan menari di sekitar Rapi Unggun. Sebagai seorang kesatria, Beatrix mengatakan bahwa acara semacam ini dianggap tabu. Di tengah festival, pria misterius yang menemui mereka sebelumnya mengajak mereka ikut berdansa. Saat mereka berdansa, Lise melihat seseorang yang menyerupai pamannya berjalan ke arah hutan. Tanpa berpikir panjang, ia mengikuti pria tersebut. Ketika mendekat, Lise dapat memastikan bahwa itu benar-benar pamannya yang telah lama menghilang. Ketika Lise bertanya apa yang telah ia lakukan selama ini, sang paman menjawab bahwa ia memiliki dendam terhadap keluarga kerajaan. Ia sengaja bersembunyi di sana untuk mempersiapkan diri membalaskan dendam. Selain itu, pamannya juga menjelaskan bahwa raja sedang mengincar nyawa orang-orang berbakat, seperti bakat yang dimiliki oleh Lise. Menurutnya, kekuatan besar itu berpotensi menghancurkan kerajaan manapun, sehingga raja memutuskan untuk memusnahkan mereka semua.
Setelah menceritakan hal itu, Lise diajak bekerja sama melawan raja. Namun, ketika Lise menolak, pamannya tidak ragu untuk menyerangnya. Ia menyadari bahwa paman Lise sudah meninggal dan tubuhnya dikendalikan oleh sihir kutukan. Selain paman Lise, penduduk di desa juga semuanya sudah meninggal. Tubuh mereka dikendalikan oleh iblis yang menyamar sebagai kepala desa. Setelah mengetahui hal tersebut, Allen segera menghadapi mereka dan mengalahkannya sekaligus. Setelah iblis dikalahkan, jiwa para korban termasuk sang paman akhirnya terbebas dari kutukan. Mereka dapat menyelesaikan perjalanan hidup mereka, dan Allen serta temannya bisa melanjutkan perjalanan lagi. Ketika ibunya meninggal, Brett adiknya Allen diliputi ketakutan mendalam. Kala itu, sikap ayah mereka jadi berbeda dan selalu memandanginya dengan detapan dingin. Selain itu, Brett sering dibanding-bandingkan dengan Allen yang lebih mandiri darinya. Meski Allen selalu ada untuk menenangkannya, Brett tidak bisa menerimanya karena dia merasa Allen tidak memahami bagaimana perasaannya. Suatu hari ketika Brett menemui ayahnya, ia melihat sang ayah tampak sangat puas karena rencananya berjalan lancar. Kemudian, ayahnya menyatakan bahwa dia akan memulai pemberontakan pada bangsa ini. Tak lama setelah itu, warga digemparkan oleh berita tentang kembalinya Jenderal Shirir yang sudah mati. Berita itu membuat banyak orang gelisah dan bertanya-tanya tentang kebenarannya. Sebagai komandan kesatria, Edward memperingatkan wakilnya agar tidak mudah terpengaruh oleh rumor tersebut. Edward menduga kalau itu sengaja disebarkan oleh seseorang dengan tujuan tertentu. Ketika mereka berjalan melewati sebuah gang, tiba-tiba Uskop muncul di hadapan Edward. Tanpa basa-basi, Uskop itu memintanya untuk ikut karena ada hal penting yang harus diperlihatkan. Wakilnya sempat melarang dia pergi. Namun, Edward memutuskan untuk mengikuti Uskop demi mendapatkan informasi terbaru. Sesampainya di sebuah bangunan, Uskop itu tiba-tiba meninggalkan Edward. Tak lama kemudian, Edward diserang dari belakang oleh kawan lamanya yaitu Weisfeld. Dengan tawa penuh ejekan, Weisfeld kemudian mengungkapkan bahwa Uskop itu berada di bawah kendalinya. Sementara itu, Bert sedang dalam perjalanan menuju kota. Dengan kemampuannya, ia berhasil mengendalikan Uskop untuk memancing Edward. Meski Edward memiliki bakat yang merepotkan, Bert yakin rencana ini akan berhasil karena ayahnya sendiri yang menanganinya. Di sisi lain, Akira sedang terjebak dalam kepungan iblis. Para iblis mengancam akan meledakkan segel yang dipasang pada anak yang bersamanya. Jika segel itu meledak, Akira hanya punya dua pilihan, yaitu pergi meninggalkan anak itu atau mati terkena ledakan. Namun, karena Alan sebelumnya sudah mengambil tindakan, maka kedua skenario tersebut tidak pernah terjadi. Beberapa saat kemudian, Uskop dan Jenderal Shirir muncul di hadapan publik. Di bawah pengaruh kekuatan Bert, mereka menyampaikan informasi yang menggemparkan. Mereka menyatakan pada semua orang bahwa dewa telah berbohong. Menurut mereka, manusia hanyalah budak dewa yang dimanfaatkan melalui bakat mereka. Untuk terlepas dari semua itu, mereka disarankan untuk membuang bakat dan menggenggam masa depan dengan tangan mereka sendiri. Saat para warga dilanda kebingungan, Bert kemudian muncul untuk memberikan penjelasan yang lebih lanjut. Sambil memamerkan monster yang disebut bentuk kehidupan sihir, ia menyatakan bahwa itu adalah aset besar dengan kekuatan setara 10.000 tentara. Dengan benda tersebut, manusia tidak lagi perlu bergantung pada bakat. Bert juga mencoba meyakinkan bahwa iblis yang selama ini dianggap jahat akan meminjamkan kekuatannya untuk menggantikan bakat mereka. Meskipun sulit dipercaya, kehadiran orang-orang penting yang berdiri di samping Bert membuat banyak orang terpengaruh dengan perkataannya. Saat Bert merasa bahwa ia telah memenangkan hati semua orang, Allen tiba-tiba muncul di hadapannya sehingga membuatnya kesal dan merasa terganggu. Saat wakil komandan melawan iblis, Beatrix dan yang lainnya datang untuk membantunya. Dengan menggunakan alat sihir yang terhubung langsung kepada Allen, mereka memancing iblis itu untuk mengungkapkan semua rencananya.
Pernyataan tersebut membuat warga tersadar bahwa mereka telah dibohongi. Ketika rencananya terbongkar, Bert kehilangan kesabaran dan segera mengerahkan pionnya untuk menyerang Allen. Namun, dengan begitu mudahnya, Allen membatalkan kemampuan pengendaliannya. Saat Bert mencoba mengerahkan benang sihir padanya, Allen dengan cepat menarik benang itu dan memukulinya dengan kekuatan penuh. Sementara itu, Beatrice dan juga Milan sedang bekerja sama melawan iblis. Berkat koordinasi yang baik, mereka berhasil memajukan lawan dan mengalahkannya sebelum iblis itu kabur. Meskipun demikian, kekacauan yang disebabkan oleh Bert belum juga berakhir. Beatrice meminta para kesatria untuk kembali berjuang melawan makhluk sihir yang masih tersisa. Di sisi lain, Edward dan Akira menghadapi kesulitan melawan Westfield. Seiring waktu, kekuatan Westfield semakin meningkat dan pergerakannya sulit diprediksi. Saat ini, ia diselimuti oleh aura hitam yang membuat hatinya penuh amarah. Westfield masih menyesali kepergian istrinya. Dia merasa telah dipermainkan dewa karena bakatnya tidak sesuai dengan kenyataan. Istrinya Westfield dianugerahi bakat sebagai ibu suci. Dia ditakdirkan untuk melahirkan pahlawan, tapi dalam kenyataannya, ia hanya melahirkan anak biasa tanpa bakat apapun. Selain itu, Westfield memiliki bakat untuk membaca masa depan. Tetapi, meskipun ia mencoba berbagai cara, ia tetap gagal dalam menyelamatkan istrinya dari kematian. Akira dan Edward berusaha menenangkannya. Tetapi, Westfield tidak mendengarkannya karena tertelan oleh kekuatan iblis. Tanpa ragu, ia mendebas Edward. Padahal, mereka sudah lama saling berteman. Ketika Westfield hendak menyerang, Allen segera menangkis serangan tersebut. Kehadiran Allen semakin memicu amarah Westfield. Dari sekian banyak pengganggu, ia tidak menyangka kalau anaknya sendiri yang akan menghalanginya.